Halo Sobat Rebahan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka nyeduh kopi tapi masak airnya pakai air keran? Kayak gua dong, air galon isi ulang. Kembali lagi bersama gua Al di channel Sekilas Sinema. Sebuah film berjudul Stolen Girl tahun 2025 yang diangkat dari kisah nyata, menceritakan tentang perjalanan seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang ke seluruh penjuru dunia. Di mana di dalam perjalanan tersebut penuh adegan menegangkan, kesedihan, bahkan penderitaan. Jadi penasaran seperti apa ceritanya? Keluarkanlah tangan kiri kalian yang penuh dosa itu dari celana dalam, bakar rokok kretek hasil kasbonya. Gua Al, let's to movie. Berlatar belakang di sebuah rumah sederhana di tengah hutan, cerita akan berfokus kepada seorang wanita bernama Mara dan putri kecilnya bernama Amina. Mereka juga tinggal bersama ayah Mara, kakek Amina bernama Jo. Dengan kehidupan sederhana tersebut, mereka terlihat bahagia menjalani kehidupan sehari-hari. Adorable. So, I convened. Keesokan harinya, Mara pun menemui mantan suaminya bernama Karim untuk mengantar Amina karena hari ini merupakan bagian Karim mengasuh Amina. Tidak dijelaskan secara spesifik alasan mereka bercerai, tapi pada saat itu Mara sempat bertanya perihal raut wajah Karim yang terlihat seperti sedang tertekan. أحلب حبيبي. I'll bring her back for 6. Okay. You okay? Yeah, I'm fine. Just work stuff. Singkat cerita, saat Mara dan Amina sedang shopping di sebuah mall, kita akan melihat Amina yang bermain cukup jauh dari pantauan Mara. Saat Mara kembali melihat ke arah Amina bermain, Amina sudah tidak ada. Sontak hal tersebut membuat Mara sangat panik dan berlarian mencari Amina. Karena tidak ditemukannya Amina dimanapun, Mara pun melaporkan hilangnya Amina ke pihak berwenang. Dan juga Mara mencurigai bahwa Karim mantan suaminya lah yang telah menculik Amina. Mara juga berfirasat bahwa saat ini Amina telah dibawa pulang ke kampung halaman Karim, yaitu Suriah. Mendengar pernyataan tersebut, pihak berwenang pun tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada hukum federal yang melarang orang tua membawa anak kandungnya ke luar negeri. Can you think of anything you may have done? Kemudian para polisi pun memberikan laporan kepada Mara bahwa mereka telah melakukan pengecekan di rumah Karim. Namun sayangnya rumah Karim sudah kosong melompong dan mereka hanya menemukan sebuah baju kostum yang dikenakan Amina terakhir kali saat di mall. I'm afraid it was cleared out. But we do now suspect he has left the country. Setelah hilangnya Amina, Mara dan Jo pun berusaha keras mencari petunjuk lewat mana saja. Namun hari terus berlalu, sampai beberapa bulan mereka tidak menemukan petunjuk yang pasti. He said his father lived in Riyadh. At Shaha? 2 tahun pun berlalu setelah hilangnya Amina. Mara pun memutuskan untuk pergi ke Washington dengan niat mencari dukungan, berharap ada orang dari pemerintahan yang mau mendukungnya mencari Amina. Semua usaha Mara lakukan, kesana kemari, menyuarakan isi hatinya di depan publik. Namun usaha itu sama sekali tidak membawa Mara ke petunjuk yang jelas. 6 months. I think I'll wait. And nothing is being done. Return to Washington to action a hunger strike.
Singkat cerita, seorang pria bernama Robinson Mead pun menghampiri Mara yang sedang sendiri pada saat itu. Mead pun berkata bahwa beberapa hari belakangan ini ia melihat usaha keras Mara untuk mencari putrinya. Mead juga menceritakan tentang dirinya yang bekerja di bidang pemulangan anak yang diambil paksa dari orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh. Mendengar hal itu, Mara pun berkata bahwa dirinya tidak punya uang untuk membayar Mead. Mead pun menjawab, "Aku tahu kamu miskin, kau tidak perlu membayarnya. Bergabunglah bersamaku dan kita akan menemukan anakmu." I'm broke, so I'll help you find yours. Call me. Keesokan harinya, Mara pun datang menemui Mead. Di sana juga kita akan diperkenalkan dengan rekan Mead bernama Carl. Mereka pun membahas masalah kontrak ini, di mana mereka membutuhkan seorang wanita yang bisa menjadi seorang ibu dalam kasus-kasus yang mereka jalani. Sebelum Mara memulai misi kasus pertamanya, Mead pun memberikan Mara sejumlah uang sebagai uang muka bekerja bersama mereka. I don't understand why you want me. We need a woman on our team. Kasus pertamanya, Mara pun akan menangani seorang ibu yang sama seperti Mara, di mana anaknya diambil secara diam-diam oleh mantan suaminya. Berkat informasi yang didapat, Mara, Mead, dan Carl pun langsung pergi ke Meksiko, tempat tinggal mantan suami dari ibu-ibu yang menyewa jasa mereka. You could get him back, is it true? We will try to get him back. Sesampainya di lokasi tujuan, mereka pun langsung menjalankan rencana mereka. Pertama-tama, Carl mencoba untuk menarik perhatian dari anak yang mereka cari. Saat anak tersebut mulai terpancing, mereka langsung menjalankan aksinya seperti melakukan penculikan. Mara yang melihat cara bekerja mereka sontak kaget, tapi mau tidak mau, Mara harus melakukannya. Saat Mara membawa anak tersebut pergi dari sana, Mead dan Carl pun menjadi pengalih perhatian dengan membuat keributan di sana. Akan tetapi, ayah dari anak tersebut berhasil kabur dari keributan tersebut dan langsung mengejar Mara. Adegan kejar-kejaran cukup menegangkan pun terjadi pada scene ini, sampai akhirnya Mara dan kawan-kawan berhasil keluar dari sana. Laura! Hey! Come on! Go! Setelah itu mereka pun menemui ibu dari anak tersebut, dan ketika mereka menerima bayaran, mereka langsung menyerahkan anak tersebut. 2 more minutes. Malam harinya, Mara pun masih terlihat kaget dengan cara kerja Mead dan Carl, yang dimana sistem kerja mereka hampir sama seperti pembunuh bayaran. Di sini Mead pun memberikan jatah Mara atas kerjanya tadi, dan juga Mead berkata bahwa ia juga sudah mencari informasi tentang mantan suami Mara, namun sepertinya Karim sangat pandai menghapus jejaknya, sehingga sangat sulit bagi Mead mencari informasi tentang Karim. Tidak hanya itu, Mead juga menceritakan tentang awal perjalanan dirinya bekerja seperti ini, yang ternyata sebelum seperti sekarang ini, Mead merupakan seorang tentara. You don't have kids of your own, right? Well, I just gotten out of the Marines. Setelah itu, Mara yang sudah mulai terbiasa dengan pekerjaan ini berhasil menyelesaikan banyak kasus-kasus sama seperti tadi. Singkat cerita, mereka pun mendarat di Albania untuk melakukan pekerjaan yang sama. Akan tetapi kali ini mereka menjalankan aksinya dengan cukup brutal, di mana mereka terang-terangan membawa anak yang menjadi target mereka. Jelas hal itu menimbulkan keributan yang cukup parah, dan mereka gagal untuk misi kali ini. There. Diami tu per dettare. Laura, grab her. Come on, let's go. Hey, get that fuck back! Get the fuck up! Go! Hey, you gotta get to the car. Stay back! Fuck! Go!
Beruntungnya mereka masih bisa selamat dari kekacauan tadi. Di sini mereka terlihat bersih tegang karena ternyata yang telah menyewa jasa mereka merupakan salah seorang agen CIA. Karena kegagalan mereka dalam misi ini, mereka jadi kesulitan sendiri untuk keluar dari Albania. This is CIA? We do. It's still a father getting back his daughter. Get us the fuck out of here. Di suatu tempat saat Mid dan Mara sedang berbincang sambil bermabuk-mabukan, di sini Mara pun menceritakan tentang pertemuannya dengan Karim di sebuah rumah sakit, yang pada waktu itu Karim merupakan dokter yang merawat Mara. Setelah itu, yaps, mereka melakukan iclik-iclik hasil oleh au-au. Dia ini? Singkat cerita, kita akan melihat Mid yang sedang bertemu dengan salah seorang agen CIA bernama Lewis. Entah apa hubungan mereka berdua ini, namun yang jelas Lewis menyuruh Mid untuk menjauhkan Mara dari jejak Karim dengan alasan bahwa Karim merupakan orang yang berbahaya. Karim Taleb is a dangerous man. How dangerous, Lewis? Kembali ke Mara yang saat ini Mara sedang iseng-iseng untuk mencari informasi tentang keberadaan Karim lewat panggilan di beberapa rumah sakit di Timur Tengah. Tapi siapa sangka Mara berhasil mendapatkan informasi Karim yang kini bekerja di rumah sakit Beirut, Lebanon. Kemudian Mara pun meminta Mid untuk mengambil job di Lebanon, sambil Mara mengambil kembali Amina yang dibawa kabur Karim selama bertahun-tahun. Awalnya Mid sempat berdebat dengan Mara perihal job di Lebanon ini, sampai pada akhirnya Carl mencoba berbincang dengan Mid dan akhirnya Mid mau mengambil job ini. You know Lebanon is still unstable, right? How much more time do you think I can wait? Help us pick her out to snatch. We're good. Kemudian saat Mara kembali ke rumahnya, kita akan melihat keadaan Joe yang terlihat memburuk karena penyakitnya. Sebelum Joe menutup usianya, Joe menitipkan pesan kepada Mara. Jika nanti Mara bertemu dengan Amina, sampaikan salam Joe bahwa Joe sangat menyayangi Amina. Bash my teeth. Rushing over. You have to be strong for me, man. Singkat cerita, saat ini Mara, Mid, dan Carl sudah sampai di Lebanon. Di sana mereka pun mengunjungi seorang wanita bernama Dacia dan mereka akan tinggal sementara waktu di sana. Saat Dacia dan Mara sedang berbincang, Mara pun menceritakan tentang Karim kepada Dacia. Mendengar cerita Mara, Dacia akan berusaha untuk membantu Mara. You are okay to talk about it. At a hospital just outside the city, I think. I'll take you there tomorrow. Keesokan harinya, Mara dan Dacia pun pergi ke rumah sakit yang diduga merupakan tempat bekerjanya Karim. Namun sayangnya mereka tidak mendapatkan informasi apapun dari sana karena ternyata Karim bekerja part-time di sana. He was on a temporary contract. We are going to find him. Malam harinya kita akan melihat Mara yang sudah bersiap untuk menjalankan tugasnya di Lebanon untuk mengambil seorang anak perempuan di sana. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, kali ini Mara harus menyusup sendirian, sementara Mid dan Carl akan menunggu di luar. So? Be careful, Mara. Dengan identitas palsunya, Mara pun masuk ke dalam sebuah rumah yang sedang mengadakan pesta di sana. Tidak butuh waktu lama, Mara pun menemukan target anak perempuan yang harus dibawanya. Dengan hati-hati, Mara pun membawa anak tersebut untuk keluar dari sana. Namun sialnya, Mara berhasil dipergoki oleh ibu dari anak tersebut. Adegan menegangkan pun terjadi pada scene ini. Sampai Mara tak sengaja melesetkan tembakannya dan ibu dari anak tersebut terkena tembakan dari bodyguardnya sendiri. Setelah itu, Mara langsung bergegas pergi menghampiri Mid dan Carl yang sudah menunggunya di luar. Sama seperti sebelum-sebelumnya, setelah mereka menerima bayaran, mereka langsung memberikan anak tersebut kepada pihak orang tua yang menyewa jasa mereka.
Karena kejadian semalam, mereka akan sangat sulit untuk bisa keluar dari Lebanon. Oleh karena itu, Mead akan mencari jalan lain dan sesegera mungkin mereka harus secepatnya meninggalkan Lebanon. Tak lama kemudian, Dacia datang ke sana dengan niat memberitahu Mara bahwa Dacia berhasil mendapatkan informasi tentang Amina. Mendengar hal itu, Mara sangat amat senang. Akan tetapi, Carl sempat melarang Mara untuk pergi dari sana dan jangan menambah masalah dulu. Namun Mara persetan dengan hal tersebut dan tetap memutuskan untuk pergi. On Amina. Wait for Robeson. No, you know a lead ops. At least we have some intel. Kemudian Mara, Carl, dan Dacia pun pergi menemui guru SD Amina dulu. Di sana Mara dan Dacia pun berbincang dengan bu guru Amina. Akan tetapi saat Mara meminta alamat sekolah Amina saat ini, bu guru terlihat seperti ketakutan dan enggan memberikan informasi lebih lanjut tentang Amina. Namun Mara terus memohon sampai akhirnya bu guru memberikan Mara petunjuk. من فضلك استعطيه العنوان أبوك يا إما بالله تروح تشوف بالبعين but then you should leave. Sesampainya ke alamat yang diberikan bu guru tadi, Mara dan Carl kini bisa melihat Amina yang saat ini sudah tumbuh dewasa. Mara yang melihat Amina pun sempat terdiam sebentar dan Karim juga berada di sana menjemput Amina. Mara dan Carl pun mengikuti mobil Karim sampai di sebuah pasar. Saat Mara hendak turun menghampiri Amira, Carl sempat melarang Mara, namun Mara tetap memaksa untuk turun bahkan sampai menyerang Carl. Sambil mengendap-gendap, Mara pun mengikuti Amina dari belakang. Sampai di sebuah momen saat Amina cukup jauh dari pandangan Karim, Mara langsung menjalankan aksinya menculik Amina. Tapi di sini Amina sama sekali tidak mengenali Mara sebagai ibunya. Bahkan Amina memberontak kepada Mara dan Carl. What the fuck have you done? Take her! Di sisi lain, kita akan melihat Mead yang nampak sedang diikuti oleh beberapa orang. Kemudian Mead pun dibawa bertemu dengan Lewis, agen CIA yang menyuruh Mead menjauh dari jejak Karim waktu itu. Saat itu Lewis berkata, "Ini wilayahku, kenapa kau ada di sini?" Mead pun menjawab, "Jika kau menyuruhku untuk menjauh dari Karim, aku akan menurutinya. Tapi jika kau menyuruhku menjauhi ibu dari anaknya, aku menolaknya." But if you expect me to keep that mother from her daughter, Kemudian Lewis pun memberitahu alasan kenapa Mead harus menjauhkan Mara dari Karim. Simpelnya Karim memiliki keterlibatan dengan semacam organisasi teroris bernama Ikhwanul Muslimin. Dan kebetulan CIA mengetahui hal itu. Agar sama-sama menguntungkan, Karim ditawarkan menjadi informan untuk CIA dengan bayaran. Karim dan Amina akan berada di bawah perlindungan CIA. Oleh sebab itulah sangat sulit bagi Mara mencari informasi tentang Karim. Karena sedari awal CIA sudah terlibat dalam penculikan Amina di mall pada awal film tadi. Facts. See that she or her family will be safe. Kemudian Mara dan Carl pun membawa Amina ke rumah Dacia. Di sana Dacia pun berperan sebagai penerjemah perbincangan Amina dan Mara. Namun saat Mara mengatakan kepada Amina bahwa dia adalah ibunya, Amina berkata, "Aku sudah tidak memiliki ibu. Ibuku sudah lama sekali meninggoy." ما تخافي. هيدي المرة كذابة. My mother is dead. Singkat cerita, Mara pun memberikan bukti-bukti kepada Amina bahwa benar ia adalah ibu Amina. Mara juga menceritakan tentang masa kecil Amina dulu bersama sang kakek Joe. Tak lama kemudian Mead pun datang ke sana dengan niat mengajak Mara berbincang. Saat itu Mead pun memberitahu semuanya kepada Mara tentang Karim dan keterlibatannya dengan Ikhwanul Muslimin. Kemudian Mara pun diperingati untuk tidak terlibat karena ini dapat mengancam keselamatan dirinya bahkan Amina. Mara pun tidak peduli akan hal itu dan akan tetap membawa Amina kembali ke Amerika. So either help me or let me go. Mead dan Carl sebagai seorang rekan pun mendukung penuh tekad Mara. Kemudian mereka pun pergi secepatnya untuk keluar dari Lebanon. Akan tetapi ketika mereka berada di perbatasan, penjagaan di sana terlihat sangat ketat. Bahkan orang-orang Amerika disuruh untuk pada menepi. Tak ingin ambil resiko, Carl pun menuruti perintah para penjaga di sana.
Di sisi lain, Mara dan Aminah pun memutuskan untuk pergi dari sana menaiki sebuah bus. Saat para penjaga menyadari kepergian Mara dan Aminah, Kal langsung menjadi pengali dengan membuat keributan di sana. Bahkan respectnya, Kal rela ditumbalkan agar Mit, Mara, dan Aminah bisa lari dari sana. Hey! Amina. Who's the gun there? Go while you have the chance! Go! Di dalam bus tersebut, Aminah nampak masih tak ingin untuk ikut bersama Mara. Bahkan di sini Aminah mengatakan perkataan yang sangat pedas kepada Mara, ibunya yang telah berjuang selama bertahun-tahun mencari keberadaannya. Aku tidak pernah memintamu untuk mencariku. Aku ingin tetap tinggal bersama ayah. Mara yang mendengar hal itu sontak sangat sedih, bahkan kecewa mendengar pernyataan Aminah. I never asked you to come and find me. Kemudian Mara dan Aminah pun turun dari bus tersebut dan berjalan ke telepon umum untuk menghubungi seseorang. Tak lama kemudian Mit pun datang ke sana, dan selang beberapa waktu Karim, mantan suami Mara, juga datang ke sana. Saat Mara melihat Karim, Mara langsung menodongkan pistol ke arah Karim. Melihat itu, Karim pun meminta maaf kepada Mara bahwa dia dijebak dan jika dia tetap tinggal di Amerika, Karim akan membahayakan nyawa Mara dan juga Aminah. Tapi Karim berkata bahwa sekarang Mara tidak perlu takut karena Aminah berada di bawah perlindungan organisasi yang sangat kuat, yaitu CEI. Karim juga memberitahu Mara jika Mara masih memaksa membawa Aminah ke Amerika, itu malah justru akan membahayakan nyawa Aminah. Mendengar itu, Mara pun nampak putus asa, dan juga karena kemauan Aminah tinggal bersama Karim, Mara tak punya pilihan lain selain membiarkan Aminah hidup bersama ayahnya Karim. I've always loved you. Amina! Terakhir, kita akan melihat Mara yang nampak lebih rileks dari sebelumnya. Tenang, karena sudah mengetahui bahwa hidup Aminah bisa terjamin bersama Karim. Saat remaja, Aminah secara rutin terbang ke Amerika untuk menemui Mara. Dan setelah insiden tadi, Mara tetap melanjutkan pekerjaannya bersama Mit untuk membawa pulang anak-anak yang diculik oleh orang tuanya sendiri. Film pun selesai. Secara keseluruhan, film Stolen Girl ini menurut gua terlalu menekan durasi karena konflik pada film ini tidak tersampaikan dengan baik. Terlalu terburu-buru yang membuat gua sempat berkata, "Hah? Kenapa? Ada apa? Kok? Pokoknya penyampaian konfliknya kurang." Beberapa tokoh pendukung juga tidak memiliki latar belakang yang kuat, sehingga membuat kita sebagai penonton jadi sulit terikat secara emosional dengan mereka. Pesan moral dalam film ini kalian simpulkan saja sendiri. Tulis di kolom komentar. Gua Al mewakili seluruh Mimin Sekilas Sinema yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.